Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inalia Putri dengan NIM C0N020017 dari Prodi Keuangan Daerah. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Akuntansi Keuangan Publik dengan pokok pembahasan akuntansi kewajiban. Baiklah, memasuki slide pertama, yaitu ada penjelasan akuntansi kewajiban. Yang pertama, sistem akuntansi kewajiban atau liabilitas merupakan suatu proses yang dimulai dari pembelian atau pengadaan barang dan atau jasa secara kredit yang dibuktikan dengan dokumen yang sah sampai proses penyelesaian atau pembayaran utang yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Lampiran 1 PSAP Nomor 9, kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Selanjutnya, untuk memahami akuntansi kewajiban, perlu diketahui beberapa definisi di bawah ini. Yang pertama ada perhitungan pihak ketiga. Selanjutnya disebut PK merupakan untuk pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti pajak penghasilan PPh, pajak pertambahan PP, iuran askes, aspes, atau aperum. Yang kedua ada premium, adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban. Yang ketiga ada restrukturisasi utang, adalah kesepakatan antar kreditur dan debitur untuk memodifikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan atau tanpa pengurangan jumlah utang. Dalam bentuk 4 ada pembiayaan kembali, yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru. Atau yang kelima penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang, yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan utang dapat berbentuk perubahan jadwal pembayaran, penambahan masa tenggang, atau menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo dan atau tertunggak. Yang keenam ada sekuritas utang pemerintah, adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang oleh pemerintah yang dapat diperjualbelikan dan mempunyai nilai jatuh tempo atau nilai pelunasan pada saat diterbitkan, misalnya ditambah urat utang negara. Yang ketujuh ada surat perbendaharaan negara, adalah surat utang negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Yang terakhir ada surat utang negara, adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun asing yang dijamin pembayaran pokok, utang, dan bunganya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. Slide selanjutnya ada klasifikasi kewajiban. Yang pertama ada kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Beberapa kewajiban jangka pendek seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya. Yang kedua ada kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan jika pada akhir periode akuntansi pemerintah mempunyai utang jangka panjang, maka pemerintah harus melakukan reklasifikasi kewajiban tersebut, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Maka saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.